ekspresi jiwa yang sejati. Ruang kita penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah mati. Di sini kita melukis mimpi, di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Mari biarkan biduk demokrasi ini berlayar penuh damai. Sebab di hampar selat dan teluk ini, usai segala pelayaran menepi sekian abad, para leluhur telah hidup berdamping, membuat daseng, memperbaiki perahu dengan iman berbeda, ritual dan doa-doa berbeda. Namun haluan dan buritan setia dirawat bersama. Geladak harus selalu bersih karena rasa saling percaya. Benih amal mereka tabur di lautan yang sama, samudera kemanusiaan tanpa sekat dan zona. Lalu langit virtual seketika terusik lini masa sosial media yang siarkan kecamuk nestapa. Entah ego siapa yang membumbung lampaui menara-menara dan kubah-kubah kedamaian. Amarah siapa yang meruncing kalahkan denting lonceng minggu pagi. Kesumat tak beralamat, merobek merdu lantunan suara azan. Sekejap batinku terhentak, nadi dan jantungku seakan berdetak. Jiwaku remuk, syair-syairku tak berbentuk. Aku tulis lirik-lirik pilu ini dengan hati yang digenangi air mata. Ingin semburkan sumpah serapah, tapi entah pada siapa. Tolong jangan lukai syairku, sebab aku tak ingin kehilangan larik dan lirik sebagai rasa syukur atas seluruh berkah ilahi. Sebab perbedaan adalah bunga yang hidup tumbuh mekar warna-warni bagai sebuah harmoni. Puisiku akan terus setia mengingatkan bahwa pertengkaran adalah api, leluasa membakar taman-taman kehidupan. Pertikaian adalah asap beracun, sanggup hancurkan peradaban. Tolong hentikan suara-suara keras itu. Tolong redam semua teriakan yang tak bermutu. Ganti dengan lagu tentang kasih dan uhuah, dengan mazmur dan sari tilawah, dengan kidung jemaat dan salawat, agar biduk kedamaian ini akan terus berlayar. Terima kasih. Wow. Tepuk tangan pemirsa buat Kak Jamal Rahman Ino. Wow, keren banget Kak puisinya. Tadi kita pertama biasa-biasa aja lihatnya. Terus kita langsung kayak keren banget sih ini, keren sekali. Kak Jamal. Boleh, lumayan ya? Bukan cuma lumayan, luar biasa. 2 jempol Kak buat Kak Rahman. Nah Kak Rahman, kalau boleh tahu ini tadi judulnya apa puisinya ini Kak? Jadi puisi ini saya ciptakan di tahun 2023 di musim politik. Tahun politik kan, 2023 menjelang ke 2024 kan pemilihan, tapi awal-awal tahapan pemilu itu kan di 2023 kan sudah mulai. Nah, pemilunya Februari 2024 dan November 2024 kan, pemilu dan pilkada. Nah, puisi ini sebetulnya ingin menceritakan bahwa segala dinamika kehidupan masyarakat itu jangan sampai merusak pelayaran. Kalau kita ibaratkan negeri ini adalah sebuah biduk atau sebuah kapal yang sedang berlayar, maka jangan biarkan pelayaran ini terganggu oleh
ambisi-ambisi masing-masing kelompok orang-orang gitu. Begitu. Lebih ke Wow, situ. maknanya dalam sekali ya Kak Jamal ya. Wah pemirsa, sebelum kita membahas seperti apa puisi dari Kak Jamal, kita mau cari tahu dulu nih Kak Jamal. Ini narasumber kita hari ini pemirsa bukan narasumber yang kaleng-kaleng, karena beliau ini ternyata sebagai seorang penyair, pembuat puisi, bahkan juga fotografi ya. Fotografer ya Kak? Pernah serius belajar fotografi. Oh wow, bahkan juga pernah mau buat film ya. Kalau nggak salah tadi kita ngobrol-ngobrol pemirsa, ternyata Kak Rahman ini pernah jadi Astrada. Ya, waktu tahun 2005 ya kita buat film. 2005 berarti 20 tahun lalu. Tahun 2005 mau buat film pemirsa. Nah sekarang kita mau membahas nih Kak Jamal mengenai puisi dan juga penyair. Baik. Kita penasaran, ini topik yang sangat menarik Kak Jamal. Memang kayaknya jarang ya bahas soal puisi atau penyair ya Kak. Tapi sangat menarik untuk kita bahas. Untuk itu kita mau tahu dulu nih Kak Jamal, kalau arti dari puisi itu sebenarnya apa Kak? Dan penyair itu siapa gitu? Boleh dijelaskan, Boleh. silakan. Tadi siapa namanya? Indri ya? Indri. Jadi begini Indri. Iya. Sebelumnya ada bahasa keren kalau biasa talk show begini. Oke. Kita harus disclaimer dulu. Posisi Iya. saya itu sebetulnya bukan seorang akademisi, karena kita bahas tentang puisi itu kan adalah salah satu karya sastra. Nah biasa ada sastrawan yang belajar, bahkan ada yang profesor sastra yang betul-betul. Nah, saya berada di luar jalur itu. Saya belajar sastra, belajar puisi itu di luar dari lembaga akademis, di luar kampus. Saya belajar di jalanan. Oh iya Kak. Belajar puisi di saya menamakan Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, Jurusan Eksperimentasi. Oh begitu. Program studi kolaborasi. Kolaborasi. Seperti inilah pemirsa, penyair puisi ada saja kata-katanya ya. Oke. Ya. Jadi puisi itu seperti apa tuh Kak? Ya, jadi saya menemukan sebuah pembelajaran tentang puisi atau tentang salah satu seni sastra, salah satu karya sastra. Jadi karya sastra itu kan setahu saya itu ada puisi, ada prosa. Prosa itu ada cerpen, novel. Oke, cerpen, novel. Cerpen kan prosa pendek, novel itu prosa panjang. Tapi itu golongan prosa. Kemudian ada esai. Nah, esai itu tulisan semacam opini, artikel, tapi digarap dengan gaya sastra. Itu esai. Nah, itu masuk di karya sastra. Oke. Nah, saya sendiri lebih tertarik ke puisi karena ternyata setelah merenung saya menyukai puisi itu sekitar tahun 2000. Menulis. Kalau membaca puisi dari anak-anak sering ikut lomba baca puisi. Aku kalau sampai waktuku. Oh begitu ya Kak. Tahu Puisi ya? masa SD. Kan Hairil Anwar. Oh Hairil Anwar. Iya. Kemudian Kerawang Bekasi. Oke. Puisi-puisi perjuangan. Iya Kak. Kemudian ada puisi-puisinya W.S. Rendra. Nah itu masa kecil akrab dengan ikut-ikut lomba baca puisi. Tapi mulai menyukai, kenapa tidak saya membuat karya sendiri begitu ya Kak Jamal? Itu sekitar tahun 2000. Itu setelah mungkin umur 20-an ya waktu itu. Iya. Nah, setelah saya istilahnya menjalani kehidupan bersama mencintai puisi. Iya, mencintai puisi guys. Oke Kak. Ternyata puisi itu tidak ada teorinya justru. Saya mungkin karena saya belajar di jalanan, saya tidak tahu teman-teman yang belajar di kampus atau belajar di sekolah tentang sastra, tapi saya mencari-cari referensi yang puisi itu apa, kemudian bagaimana cara menulis puisi, teori bakunya, ternyata tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah, kebudayaan, itu ada metodologi penelitian sejarah, ada metodologi. Nah, puisi kemudian kan diteliti. Oh, baru kemudian istilahnya diberikan catatan-catatan bahwa ini ada puisi lama, puisi zaman-zaman
penyair-penyair dulu ya sebelum kemerdekaan, ada kemudian ada puisi modern. Oke. Itu tinggal di pengelompokan saja. Tapi secara teori bagaimana cara membuat puisi modern atau bagaimana cara tidak ada. Oke, siap. Berarti puisi itu juga Lebih ada bebas. kategorinya ya, Kak? Iya. Ada kategorinya. Oke, kalau Iya. gitu Kak Jamal tahan dulu kategori apa saja dari puisi. Kita akan ada jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Seni. Di ruang edukasi seni. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Di ruang edukasi seni. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Seni. Nah, kita sudah membahas topik yang sangat menarik hari ini tentang puisi dan penyair. Kita akan lanjutkan bersama dengan Kak Jamal. Ya, nih Kak Jamal Rahman Irul tadi sudah jelaskan mengenai puisi dan tadi katanya ada beberapa kategori ya Kak Jamal? Ya, meskipun itu bukan kategori baku ya, tinggal Oke. kita perkembangan kemudian orang ingin mengidentifikasi atau mengelompokkan puisi-puisi. Ada yang bilang ada puisi auditorium atau puisi untuk dibacakan seperti tadi saya bacakan. Oke, Ada puisi yang cocok hanya untuk dibacakan seorang diri di kamar atau Oke. ada yang mengelompokkannya puisi kamar. Puisi kamar. Jadi secara mungkin nanti Indri kalau Iya, kan? mulai terus menelusuri tentang puisi, Oh, siap. mungkin akan menemukan istilah-istilah itu. Ada puisi auditorium Oke. atau panggung, Puisi puisi yang auditorium. dibacakan atau dibacakan di panggung-panggung. Iya. Ada puisi yang cocok hanya untuk dibacakan sendiri di begitu, kamar di atau kamar. orang menamakan puisi kamar. Oh, puisi Jadi kamar. saya pun Iya. sebetulnya ketika sekarang lebih eksis di panggung atau Iya, lebih ya? banyak puisi di panggung, memang saya menemukan ada puisi yang ketika kita paksa untuk bukan paksa, tapi kita untuk coba adaptasi bahwa di panggung memang memiliki tantangan Iya. atau kesulitan yang tersendiri. Ketika Iya. puisi itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sangat mendalam, sangat Iya. intens, dan ada puisi-puisi yang kalau ada yang menamakan puisi W.S. Rendra itu puisi pamflet. Puisi pamflet itu Pamflet, seperti tulisan selebaran mahasiswa kalau mau demo. Itu kan Oke. lugas, bahasa-bahasa yang Oh, lugas. iya, betul. Gitu. Itu cocok Iya, sekali dibacakan di panggung. Oh, oke. Atau ada puisi seorang
penyair yang berlatar belakang buruh, Iya. namanya Wiji Tukul. Nah, Wiji Tukul itu membuat puisi-puisi yang lugas. Nah, Iya. itu cocok sekali bahkan dibawakan di saat-saat demonstrasi. Demonstrasi. Gitu. Oh, begitu, Kalau kritik Kak. dilarang maka hanya ada satu kata, lawan. Itu kan puisinya Wiji Tukul. Lawan. Oh begitu ya, Ya, Kak. Berarti kalau yang tadi puisi kamar itu Kalau puisi kamar biasanya dia dibacakan dengan tenang, ya syahdu. syahdu, gitu, itu ya. kayaknya cocok untuk ini ya Kak Jamal, orang-orang yang introvert, yang galau kan. Kalau galau begitu kok minta mau baking apa, Iya. dia ciptakan kata-kata puisi gitu ya Kak ya. Nah, ada juga Oke. puisi kemudian orang membuat puisi satir atau Satir. ya atau sindiran-sindiran Sindiran. lucu, Oh, oke. puisi apa ya karikatural istilahnya atau komedi. Karikatural. Komedi juga bisa Kak? Iya, maksudnya genrenya ya kalau tadi tanya apa Genre. kategori atau Iya, genre ya. kategori, betul Kak. Meskipun tidak setahu saya tidak ada tidak dibakukan ini secara teori, tapi kalau Iya. kita mau cari-cari, Cari-cari. kita mau kelompokkan ini puisi lucu, berarti kita kategorikan puisi komedi, lah begitu. Oh begitu. Ada juga. Pemirsa. Begitu. Nah, ada kalau penyair Indonesia itu namanya Remi Silado atau Yapi Tambayong, dia penyair dari sini tapi Iya. sudah populer di apa jadi penyair nasional, seniman multitalenta. Iya. Dia menciptakan puisi beling. Puisi beling itu lucu-lucu, puisi yang ketika orang dengar mungkin sekarang ini seperti itu ya stand up comedy ya. Stand up Seperti comedy. Oh para iya, para betul. komik membuat Iya, Kak. stand up comedy itu kan dasarnya adalah penulisan materi kan. Mereka tidak mungkin stand up berdiri di depan mic itu open mic Iya. kalau tidak melalui proses penulisan materi. Nah, saya kemudian melihat-lihat sekarang, Iya. kalau puisi-puisi beling itu atau puisi-puisi komedi, puisi-puisi lucu itu sebetulnya itu yang bisa diadaptasi untuk teman-teman komika atau stand up comedy. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Jamal sendiri ada enggak kayak ciptakan yang kayak puisi komedi? Ada enggak Kak? Belum. Puisi, saya pernah merespon ada seorang kan kita pernah dengar jangan expose orang-orang yang stupid. Ada kan yang saya melakukan perlawanan. Saya bilang justru semua orang berhak mendapatkan expose, mendapatkan expose. tampil di depan kamera begitu. Iya. Saya pernah merespon ada yang kalau di sini kan di Manado itu kan ini ya preman Pinokalan. Preman si Pinokalan. Indra Dunggio. Kalau saya melihat konten meskipun kontroversi. Kalau di Gorontalo ada namanya Mantri Oro. Nah, saya menulis puisi untuk Mantri. Dia kan biasa tulis status kalau kita lihat di sosmed. Itu kan kesana kemarin enggak nyambung bahasa kalau kita Indri belajar bahasa Indonesia itu kan ada pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kan struktur kalimat baku SPOK kan. ya? SPOK itu struktur kalimat kan. Iya. Nah, harus begitu. Nah, kalau si Mantri Oro atau kita lihatlah video-video si Indra preman Pinokalan itu. Iya. Itu kan sering bicara tidak sesuai dengan struktur kalimat itu SPOK. Lucu. Nah, saya coba buat puisi yang begitu. Dan pernah direspon oleh teman-teman penyair juga. Oh iya, boleh Kak? juga. Iya. Kita kalau tidak salah pemenggalannya dan kemudian atau toh kan sedemikian walau. Nah, coba di mana isi? Dan kemudian atau kan sedemikian walau. Sedemikian walau. Spontan aja sebetulnya. Wah, keren. Kelihatannya seperti keren, tapi coba. Iya, berarti ini memang butuh ini ya Kak, butuh kreativitas ya Kak, dan maksudnya untuk kata-katanya itu kita. Dan semakin kesini saya kalau kata teman-teman sisi spontanitasnya semakin menjadi begitu. Kan istilahnya semakin terasa iya, gitu ya Kak. misalnya ibarat atlet. Seorang atlet kan di awal-awal dia belajar teknik dasar. Teknik dasar sepak bola atau teknik dasar karate, silat. Iya. Setelah dia semakin berkembang, dia sudah tidak menggunakan teori-teori dasar lagi, tapi spontanitas. Refleks. Nah, penyair juga seperti itu. Awal-awal mungkin kita belajar tentang metafora, perumpamaan, belajar tentang rima. Rima itu yang paling kita akrab sekali menggunakan rima itu kan di pantun. AA, BB. Oke. Rima itu ya kurang lebih kalau kita membuat puisi baris pertamanya akhiran A,
keduanya A juga. Kalau yang baris ketiganya misalnya baris keempatnya juga. Jadi mengikuti. Berarti ini tekniknya ya kan? Teknik membuat puisinya kayak itu gitu salah ya, satunya Kak? itu menggunakan rima, menggunakan. Iya. Tapi setelah kita terus berlatih, terus belajar, kemudian kita menemukan bahwa kita mengandalkan refleks atau spontanitas saja. Seperti tadi kan saya tiba-tiba ketemu, bagaimana merespon ini apa istilahnya yang lagi kekinian kan, orang kelihatan seperti keren tapi tidak ada isinya, gitu. Tapi lucu. Tapi lucu, gitu kan. Dan kemudian atau toh kan sedemikian walau. Coba itu kalau diekspresikan, diekspresikan seolah-olah itu ada makna yang berantai di situ kan. Ada makna yang terstruktur. Gitu. Apa tadi ya? Apa tadi? Dan kemudian atau toh. Kan sedemikian walau. Misalnya. Iya ya. Padahal tidak ada maknanya, tapi kedengaran seperti keren kan? Iya, betul. Nah, itu spontanitas sebetulnya. Itu spontanitas. Oke. Atau refleks seorang seorang penyair. Iya, misalnya dalam tanda kutip seorang profesional. Seorang profesional. Kayak misalnya driver profesional. Kan kalau kita awal-awal belajar bawa mobil misalnya kan harus atrek atau mundur itu berapa lama belajarnya? Paling susah kan belajar mundur atau parkir mobil. Itu kan paling susah. Kalau seorang profesional itu sudah makanan sehari-hari. Nah, begitu juga dengan seorang penyair. Kalau dia sudah akrab dengan kata-kata, jadi tinggal dia mungkin mencari ide-ide tema apa ini, tema untuk membahas tentang apa. Misalnya tadi saya bahas tentang demokrasi kan. Itu kata-kata yang muncul misalnya lalu langit virtual terusik lini masa sosial media. Langit virtual itu kan sebetulnya sosial media, internet dan teknologi digital sekarang ini itu terusik oleh berita-berita tentang pertengkaran, pertikaian, perkelahian, begitu terusik itu langit virtual. Saya membayangkan seperti itu. Jaringan media sosial terusik begitu ya. Harusnya kan mengabarkan tentang kedamaian, bicara tentang yang sejuk-sejuk, jangan bicara. Iya kan harusnya kan sosial media bicara tentang itu. Betul, hal yang positif. Nah, tapi ketika berita-berita tentang waktu itu saya merespon Bitung yang kasus yang waktu ada bentrok itu waktu demo Palestina itu kan. Nah, di zaman itu saya merespon dengan membuat puisi. Makanya di sini ada padahal di hampar selat dan teluk ini usai segala pelayaran menepi, sekian abad para leluhur telah hidup berdamping, membuat daseng, memperbaiki perahu dengan iman berbeda dan ritual doa-doa berbeda. Mereka kan sudah mencontohkan, para leluhur itu kan sudah mencontohkan berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi ketika berada di kehidupan sosial mereka bersama-sama. Oke, berarti memang kalau untuk buat puisi ini kita bisa menggambarkan sebuah kayak peristiwa, bisa menggambarkan sebuah tokoh, kayak gitu bisa. Boleh. Ya Kak? Kayak menggambarkan seseorang, itu bisa ya Kak ya? Tapi intinya lebih ke value atau nilai apa yang kita mau sampaikan dari sebuah peristiwa atau dari profil seseorang, ketokohan seseorang, gitu. Nilai apa? Sebetulnya soal bagaimana kita menuliskannya itu bebas aja. Mau pakai gaya apa tadi, gaya mantra, gaya rima, gaya pantun, atau terserah mau. Tapi intinya adalah value atau nilai apa yang kita mau angkat. Kalau seperti ini kan saya ingin angkat nilai-nilai bahwa jangan bertengkar, jangan begitu. Iya. Nah tadi kan Kak Jamal bilang kalau seorang penyair yang sudah pro itu kan bisa membuat puisi secara spontanitas, iya kan? Nah bisa nggak Indri mau saya buat itu dia. Baru mau bilang pemirsa. Jadi kita abis ini mau tantang Kak Jamal, bisa nggak nih spontanitas membuat puisi tentang apa aja buat di sini tentang suasana di sini. Dan akan saya jelaskan bahwa spontanitas itu bukan spekul, tapi spontanitas itu harus dilatih. Orang untuk tiba pada refleks pada spontanitas yang baik itu harus melatih diri. Nanti sebentar saya jelaskan. Wah, keren sekali pemirsa. Nah, jadi kita akan lihat Kak Jamal akan membuat puisi spontanitas. Oke, tahan ya Kak. Oke, kita akan lihat seperti apa puisi akan dibuat oleh Kak Jamal setelah jeda pariwara berikut ini. Di ruang edukasi seni
edukasi seni. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Mimpi di ruang edukasi seni. Di ruang edukasi seni. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah tadi membahas soal puisi dan akan menantang narasumber kita Kak Jamal untuk membuat puisi. Dan ini spontanitas ya, spontanitas. Jadi kreativitasnya dari Kak Jamal kita akan lihat ini. Sekarang kita mau uji Kak Jamal buat puisi. Tentang apa nih Kak? Tentang apa saja sebetulnya Oke, bisa tentang apa digali dari Indri. Iya, tentang Gunung, pantai, hutan, laut, yang mana? Suka yang apa? pantai. Suka pantai? Kak, Ah, yes, oke. pantai. Kecewa, senang, sedih, takut, khawatir. Oh. Yang hari-hari ini ke belakang ini Iya. perasaan apa yang sedang? Oh, tentu senang Kak. Oh, Kalau senang, lagi ya? kasmaran bagaimana? Kalau lagi kasmaran Jadi gimana apa tuh, tadi Kak? pertama? Hah? Tidak, pantai ya tadi. Pantai, oke. Kemudian senang. Kemudian senang. Gitu. Ya. Senang, lalu apa? dari dua itu item itu saja sudah bisa. Wow, Ah, ah. sudah bisa Ah, menciptakan sebuah Iya, karya bisa. puisi ya Kak Jamal. Oke. Seru. Ada lagi ininya Kak, clue-cluenya mau digali? Ada enggak yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan. Ada ya? Dikhawatirkan? Tidak ada rasa khawatir sama sekali. Tidak mungkin kan orang tidak ada rasa khawatir. Oke, ada sedikit ya. Ada sedikit ya? Sedikit, Oh, iya. Nah, itu sudah lebih keren lagi puisinya jadi. Aduh, kita jadi jadi deg-degan nih mendengar tuh puisinya Kak Jamal. Jadi Iya. sudah tercipta. Iya. Sudah. Oke, kita mau dengar pemirsa. Silakan Kak Jamal. Nah, itu bisa dengan muka Iya. aku tak ingin membiarkan buih-buih di tepi pantai. Asik. Apa ya? Iya. Itu sudah awalan yang mungkin bisa mewakili. Iya. Nah, aku tak akan membiarkan buih-buih di tepi pantai terusik Oke, terusik. oleh mendung misalnya. Oke, oleh mendung. Aduh. Semoga di luar ini cerah tuh. Nah, di luar mendung cerah. itu dia menjadi Iya. metafora, bukan Oke. tentang cuaca, Iya. tapi sesuatu yang mengkhawatirkan. Iya. Oh, iya juga Iya kan? ya, Kan Kak? kalau sudah Iya. mendung kita khawatir, jangan-jangan sebentar hujan. Jangan iya, meskipun betul. mendung tak selalu hujan kan? Betul, mendung tak selalu hujan. Dan Kayak saya juga menciptakan ada metafor baru, hujan tak selalu air. hujan tak selalu air. Lalu apa tuh Kak? Hujan tak selalu air lalu? Nah, disitulah orang kemudian berimajinasi kan? Berimajinasi, Kalau begitu oke. hujan bisa apa? Iya. Hujan bisa air mata, hujan bisa Oh iya tangisan. juga ya. Hujan air mata Iya, ya. hujan tak selalu air. Wah, dalam Iya kan? banget ya. Hujan tidak selalu air. Bisa juga air mata ya, Kak? Iya. Oh iya, betul. Lagi menangis Jadi tadi maksudnya. aku tak ingin membiarkan buih-buih di tepi pantai Iya. terusik mendung. Nah, itu Terusik puisinya mendung. Indri. Wow. Oke. Gitu. Lain lagi kalau orang ketika saya spontan tanya lagi Iya. perasaan apa? Oh, saya lagi kecewa. Mungkin Iya. lain lagi atau saya lagi menginginkan seseorang. Iya. gitu. Oh, oke, Tapi lagi kejar-kejar saya seseorang. kesini dia kesana misalnya. Oh, itu cinta bertepuk sebelah tangan ya. Saya ke sini dia ke sana gitu ya kan, cinta bertepuk Nah sebelah tangan. dari kisah-kisah Oke. seperti itu secara spontan kita meskipun
ketika kita menggarap itu Iya. secara serius, kita kemudian bisa namanya melakukan self editing. Jadi kita mengedit lagi supaya Iya. karena puisi itu kan sebetulnya dia adalah bahasa yang intim, yang tidak dia bukan dia berbeda dengan bahasa-bahasa yang apa ya yang lazim atau bukan karena menganeh-anehkan atau spesialkan kata, tapi karena dia adalah bahasa dari dalam rasa begitu. Betul, betul. Yang sangat apa ya, yang sangat intim gitu, yang sangat khas, yang orang lain kemungkinan tidak akan menggunakan kata itu atau tidak akan mewakilkan perasaannya dengan sebuah kata itu. Betul, betul, Kak, Gitu. setuju. Jadi puisi itu kadang kalau kita dengar puisi, Kak, kayak ada kata-kata yang kita tidak pernah dengar. Iya, dan tapi seolah-olah kita terwakili oleh terwakilkan dengan kata-kata ini ya, Kak. Iya. Jadi memang puisi itu rangkaian kata-kata yang sebenarnya mengandung makna yang Betul. sangat dalam, sangat besar. yang saya bilang tadi value atau nilai. Value Nah, atau dia nilai. mengandung nilai. Iya. Jadi kata sungai misalnya yang ada di yang ada di benak orang umum dengan sungai yang digunakan di dalam puisi itu berbeda. Oh iya. Berbeda nilainya. Oh. Begitu. Iya, Kak. Atau misalnya kalau kita lagi kedinginan kita pakai jaket kan? Jaket. Nah jaket yang ada di benak orang umum atau halayak umum itu dengan jaket yang tiba-tiba muncul di puisi itu berbeda. Iya, Kak. Ada seorang penyair yang secara spontan waktu itu guru saya kebetulan dia coba seperti tadi eksperimen. Iya. Dia membuat misalnya semula sungai ternyata jaket. Semula sungai. Sungai ternyata Jaket. jaket. Nah, Itu coba. artinya apa tuh, Kak? Coba dimai. Semula kan sungai mengalir. Iya, sungai mengalir. Ternyata jaket. Ternyata jaket. Jaket itu simbol untuk Simbol untuk ketika apa? kedinginan. Ya. Oke. Membeku. Jadi semula sungai mengalir. Iya. Oh, jadi awalnya dia tuh mengalir gitu, belum ternyata beku jaket. ya. Ternyata jaket. Ternyata setelah itu jadi dingin gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, itu contoh Keren, seorang keren. kreativitas seorang penyair Iya. memainkan imajinasi orang sehingga jadi mikir juga ya, Kak? iya, Jadi bukan kayak- jaket yang ada di pasar-pasar lagi kan, bukan Iya. jaket yang ada di etalase, jaket yang ada di toko, Iya. tapi jaket imajinatif dia. Imajinatif. Sungai pun jadi sungai imajinatif, Wow. bukan sungai Iya. yang Betul, begitu. betul. Ketika dirangkai begitu semula sungai, ternyata jaket. Ternyata jaket, so jadi dingin kok teh. So jadi sungai ternyata kok teh, Kang. Oh, begitu. Jadi kalau Itu untuk contoh. itu contoh, kalau misalnya menilai puisi itu ada trik-triknya, Kak, untuk menilai puisi, sebuah puisi. Memang saya termasuk yang jarang mengikuti kompetisi ya. Kalau kita penilaian itu kan biasa di kompetisi ataupun seorang dosen memberi nilai karya mahasiswanya atau seorang guru memberi nilai karya muridnya. Tapi kalau saya puisi itu cara menilai puisi itu ya istilahnya seberapa jauh dia bisa mempengaruhi orang. Kita punya imajinasi ataupun rasa. Seperti tadi kan, kalau kita baca atau mendengarkan sepintas tadi saya sampaikan semula sungai ternyata jaket, itu kedengaran awalnya seperti biasa aja, tapi ketika kita masuk lebih dalam, nah cara saya menilai puisi, saya pasti akan membaca ulang-ulang, misalnya satu larik, satu barisnya itu saya baca ulang-ulang. Oh iya, penyairnya berhasil. Kalau yang dinamakan oleh istilahkan oleh seorang penyair namanya Hasan Aspahani. Hasan Aspahani itu dia menyampaikan bahwa puisi yang baik itu adalah puisi yang bisa membawa penumpang gelap. Oke. Tadi jaket itu penumpang gelapnya adalah beku, kedinginan. Itu penumpang gelap yang kita tidak tulis di situ tapi termuat. Termaknai di situ kan? Betul, termuat itu penumpang gelap yang ikut di dalam kata jaket. Kemudian sesuatu yang mengalir, sesuatu yang itu penumpang gelap yang menumpang di kata sungai. Yang kita tulis adalah sungai, tapi penumpang gelap yang ikutan di situ adalah beku, kedinginan dan lain-lain. Oh,
begitu. Wah, seru sekali Kak membahas soal puisi. Berarti Kak kalau boleh tahu nih, Kak Jamal sudah menciptakan sekitar berapa puisi nih Kak? Nah, ini. Iya. Sudah sekitar hampir seribuan, tapi hampir seribuan, enggak Kak. viral-viral ya, enggak Oh iya Kak, aduh. Ada orang membuat Iya. satu video langsung viral. Iya, betul-betul. Jadi Begitulah penyair. Penyair itu berada di ruang sunyi. di ruang sunyi. Dia berada di ruang sunyi, berada di Wah, memang kata-katanya Kak Jamal nih tingkatan di ruang sunyi. Coba konten kreator bikin 1000 video, pasti viral. Pak, bukan viral, Iya. maksudnya dia akan terangkat dia, maksudnya namanya akan muncul. Iya. Penyair, saya seperti sudah apa? hampir 1000 puisi. 1000 puisi, wow. Wow. Enggak top-top juga. Belum bukan Kak, belum top Kak tuh belum. Jadi mungkin menunggu waktu ya Kak ya. Jadi menunggu waktu. Jadi kalau penyair Kak selama buat puisi ribuan ini puisi yang paling menyentuh kalbu, asik. Menyentuh kalbu. Menyentuh kalbu itu tentang apa? Puisi tentang apa? Tergantung situasi sih. Oh, tergantung situasi. Oke. Saya Berarti Kak pernah membuat puisi Iya. untuk mama. Oke, untuk ibu. mama. Baik. Boleh kita kunci. Oh. Puisi untuk mama. Ih, kayaknya agak ini ya, menyentuh hati ya ini Kak. Oke, puisi untuk mama. Kita akan lanjut ya Kak di segmen berikutnya. Karena ada jeda pariwara berikut ini tetap di Ruang Seni. Mimpi di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang tuh lucu, mengemaskan, atau unik, lantang, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana diri ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Mimpi di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Terima kasih pemirsa masih di Ruang Seni. Kita akan melihat nih Kak Jamal akan membacakan puisi yang sudah pernah diciptakan sendiri oleh Kak Jamal mengenai ibu. Iya, ibu atau mama Kak? Ibu atau mama? Artinya puisi yang biasa penyair itu menulis puisi tentang mama atau tentang ibu itu kan Iya. spesial sekali kan, Iya. sangat spesial. Nah, saya sudah dari lama coba buat puisi, ternyata Iya. baru satu dan mungkin hanya satu itu yang saya rasa berhasil untuk Yang berhasil. untuk puisi untuk ibu atau untuk mama itu cuma satu. Dan Judulnya? judulnya puisi kedua.
Puisi kedua. Wih, ini judulnya puisi Padahal puisinya kedua. cuma satu, tapi Padahal puisinya cuma satu. Ya, memang sangat ini ya, memacu untuk kita berpikir ya, Kak Jamal. Jadi puisinya tapi tentang seorang Iya. ibu. Nah, Oh, Ibu, ini puisi kedua untukmu. oke. Puisi pertama masih terpahat di lipatan-lipatan daun balacae, cakar bebek, kumis kucing, dan kuncup daun pisang dulu ketika suhu badanku meninggi sebagai teror di sekujur jiwamu. Kau balut raga ini dengan daun-daun yang telah dilumuri oleh kasihmu itu. Kalau orang dapat panas dulu anak-anak, mungkin Indri sudah rikit zaman itu. Mau Iya. ambil kumis kucing, mau ambil daun balacae, mau kompres. Oh, for kompres kalau anak demam. Maka itulah Kak. puisi pertama sebetulnya. Wow. Untuk Mama. Daun apa tadi Kak? Daun. Ibu, ini puisi kedua yang kutulis untukmu. Iya. Puisi pertama masih terpahat di lipatan-lipatan daun balacae, cakar bebek, kumis kucing, dan kuncup daun pisang dulu ketika suhu badanku meninggi sebagai teror di sekujur jiwamu. Kau balut raga ini dengan daun-daun yang telah dilumuri kasihmu itu. Wow. Jadi itu daun-daun pisang, daun Menyentuh cakar kalbu bebek sekali. yang Iya. mama pakai bak kompres anak-anak itu bukan Iya, cuma Kak? sekedar daun, tapi sudah dilumuri dengan cinta kasihnya. Cinta kasih sayang seorang Iya. ibu yang membuat apa tadi Kak? Membuat suhu badanku yang meninggi, membuat teror di Iya, apa tadi? ketika Di- anak-anak sakit itu Iya. sama dengan teror bagi Betul, orang tua. Betul juga Kak. Jadi menggambarkan situasi ya Kak, Iya. kepanikan seorang ibu. Iya, betul. Begitu ya Kak, Ah. bisa dituangkan di dalam kata-kata puisi. Iya. Sebagai Pintar juga ini, iya. cepat belajar dia. Iya. Bagus ini, Iya, iya, cepat iya. belajar dia. Aku suka puisi Kak, Oh, suka iya. puisi. Dulu waktu SD kalau nggak salah kita pernah baca puisi. Oh nanti, Iya. nanti orang belajar baca puisi. Ini kan masih iya. tentang puisinya kan? Iya, betul sekali Kak. Nah, nanti bahas sendiri itu kalau baca puisi. Oh, oke. Karena berbeda seni Iya. menulis puisi itu, Iya. menulis puisi itu adalah sastra. Ini Oke. sastra, Iya. seni sastra. Oh, seni Yang tertulis sastra. ini seni sastra. Baca Iya. puisi bukan seni sastra. Oke. Baca puisi, paham enggak? Paham. Baca. Ini tulis Ini, puisi. Tulis puisi Itu adalah adalah sastra. sastra. Ah. Oke. Baca puisi Baca puisi bukan seni sastra. bukan seni sastra. Tetapi Itu adalah seni yang berbeda. itu adalah seni yang berbeda. Nah, baca Oke. puisi itu seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Tadi di awal Iya, di iya. awal saya membaca puisi itu saya sedang memperagakan bukan seni sastra itu sebetulnya. Oke. Itu adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Iya, keren Iya sekali kan? Komang. Keren sekali. Tadi kita sangat tersepona dengan kata-katanya dan juga ekspresi dari Kak Jamal. Jadi ternyata memang Nah, di puisi. situ kan sudah ada ekspresi, Iya, ada ekspresi, gestur. Betul. Bukan sastra itu. Sudah bukan sastra Iya. ya. Jadi sudah bisa Seni dibilang seni pertunjukan. pertunjukan. Seni pertunjukan. Jadi memang puisi ini sebenarnya apa ya? Kalau mau dielaborasi digabungkan dari luas, beberapa iya. luas sekali Iya, ya luas. Kak untuk seninya ini ya Kak. Berarti kalau misalnya orang baca puisi Kak Jamal Iya. itu ada unsur apa saja tadi Kak? Selain misalnya kita buat kata-katanya, terus kita menampilkan tadi ekspresi ya Kak? Iya. Oke. Maksudnya kalau puisi tulisannya itu kan Tulisan, sastra. sastra. Nah, maksudnya sedapat mungkin seorang Iya. penyair menulis atau mengambil atau menggunakan atau memanfaatkan kata-kata Iya. yang mengandung tadi itu, yang mengandung ekspresi. Dia membayangkan Iya. ketika dia bilang lalu langit virtual terusik lini masa sosial media. Iya. Dia membayangkan visual itu Visual. sebetulnya bagaimana Oke. begitu. Dia mengimajinasi bagaimana itu langit virtual terusik oleh lini masa orang-orang yang berstatus. Ada kacau di sini, ada kacau di sini, ada bakalai di sini. Itu kan mengusik, Iya. mengusik kedamaian. Iya. Gitu kan? Nah, kata-kata yang dimuat di sini bukan harusnya. Seorang penyair pasti akan memaksimalkan, memanfaatkan kata-kata. Dia akan memilih atau menggunakan diksi. Diksi itu kan kata-kata pilihan. Kata-kata Ya, pilihan. dia akan mengambil diksi Diksi. yang mengandung visual yang bisa menggambarkan kalau boleh cuma satu kata. Bahkan ada penyair yang membuat puisi yang cuma dua kata Oke. atau ada yang satu kata. Begitu, satu puisi. Iya Kak, satu puisi. Iya, ada yang isinya cuma berarti kan dia ingin menggambarkan betapa kata ini dia bisa menghadirkan imajinasi yang sangat luas. Oke, Gitu. iya Kak. Ada yang dua kata, misalnya Iya.
Oh, satu kata ya? Satu kata. Hantu, 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 hantu. Itu puisinya Sutarji Kalsumbahri. Sutarji Sumbari. Kalsumbahri. Kalsumbari. Wah. Itu penyair legend, masih hidup Iya. sekarang. Oh, Penyair masih legendaris juga. Wah. Ada iya, juga Kak. dia membuat puisi aku tak, aku tak, aku tak, aku cuma satu kata. Aku Tapi tak. ketika dipentaskan, Wah. aku tak, aku tak, aku tak, orang langsung aku tak apa ya gitu. Oh, iya Imajinasi juga, orang. aku tak. imajinasi Dia- ya. Dia mungkin menginginkan sesuatu tapi enggak bisa, enggak mampu. Aku tak. Nggak aku kesampaian tak. begitu Eh, kan Kak? Oh, oke. Nah ternyata hanya dua kata itu, Iya. aku tak, hanya dua Aku. kata. Tapi ketika itu dihadirkan oleh seorang penyair, Iya. maka dia menjadi sebuah visual yang banyak, yang luas, yang gambaran yang tidak terbatas oleh kata-kata itu sendiri. Oleh begitu. kata-kata, betul Kak. Berarti kalau misalnya kalau membuat puisi Kak, itu kita ada teknik misalnya, contoh Kak, kalau misalnya buat pantun, kalau nggak salah ya Kak, buat pantun itu kan dia ada akhiran-akhiran, iya, imbuhan-imbuhan. rima itu. Iya, namanya rima ya Kak. Nah kalau buat puisi itu dia ada ininya nggak? Tekniknya begitu Kak? Kalau puisi istilahnya yang saya bilang tadi, puisi modern, itu Modern. tidak ada urusan dengan Tidak harus ada ikatan harus rumus-rumusnya. rumus. Oh tidak ada ya. Gitu. Oke. Rumusnya adalah tidak pakai rumus. Oh, itu begitu. rumusnya. Oh, begitu. Bebas aja. Kalau selama ini Kak Jamal buat puisinya Kak Jamal yang udah diciptakan, Saya itu pakai teknik kayak gimana Kak? menggunakan semua Puisinya. teknik aja. Kalau Semua teknik. tergantung istilahnya tergantung imajinasi ketika kita dapat ide. Tergantung kita dibawa, disitulah asiknya menulis puisi. Tergantung kita dibawa kemana, ikut-ikut aja. Iya. Gitu. Pernah saya menulis aku menunggumu di musim gugur. Nah, teman protes kan? Ada teman protes. Berarti bukan di Indonesia. Betul. Karena di Indonesia tidak ada musim tidak gugur. gugur. Saya coba bagaimana caranya supaya tetap di Indonesia begitu. Oke, di musim panas sih. Enggak. Di musim yang gugur. Oh di musimnya? Saya cuma tambah yang. Di musim? Kan kalau aku menunggumu di musim gugur, berarti Musim kan gugur. karena menunggu bukan di Indonesia ini. Oke, iya betul. Tapi ketika aku menunggumu di musim yang gugur, Musim yang gugur. Berarti itu musim bagaimana tuh Kak? Itu musim artinya itu batasan tempat gugur. sudah hilang. Oke, batasan tempat sudah Ya, hilang. kan kalau aku Iya. menunggumu di musim gugur, oh bukan di Indonesia ini. Orang langsung iya, bisa paham. menjustifikasi begitu kan. Iya. Tapi kalau kita tambah yang di situ, Di musim yang yang gugur, gugur. hilang tuh sekat juga. tempat tadi, bisa di mana Betul, saja. Betul, betul. Dan dia betul. menjadi itu musim gugur itu Iya. bukan peristiwa realitas. Kan kalau di daerah yang ada mengenal atau di negara yang mengenal musim gugur itu kan realitas. Iya. Tapi kalau saya menulis musim gugur saya bawa di puisi itu bukan realitas, itu imajiner. Imajinasi. Iya, imajinasi. Apalagi kalau ditambah yang aku menunggumu di musim yang gugur. Oke, di musim yang gugur. Jadi bisa saja musim hujan yang so gugur, ya kan? Atau musim panas yang so gugur. Nah, jadi luas kan? Iya, jadi luas, betul juga. Musim mendung, masuk nggak itu musim mendung? Terserah terserah. atau Oke. musim yang ada di dalam hati kita, musim suasana hati gitu, iya, musim bisa Bunda Gulana Nah. gitu ya Kak. Oh iya juga Jadi ya. luas kan maknanya. Jadi luas ya. Oke baik. Duh sangat seru membahas puisi Kak. Kita pengen belajar nanti cara bagaimana membuat puisi Kak. Oke, boleh. Nah tapi kita akan ada iklan lagi Kak. Oke. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ruang Seni. Mimpi di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini. Coba bantu Badorong ini bro. Bro juga. Apa-apa, soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you.
Mimpi di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Kembali lagi di Ruang Seni. Nah, kita akan membahas lagi mengenai puisi dan juga penyair. Kak Jamal, tadi kita bahas mengenai penyair. Penyair itu bisa dibilang pembuat puisi. Penulis puisi. Penulis puisi ya, Iya. Kak. Tapi kalau puisi itu bisa dibuat oleh semua orang atau tidak? Betul. Oh, bisa. Siapa saja bisa menulis puisi. Bisa. Berarti Indrele boleh buat puisi? Boleh sekali. Oke. Bahkan ada teman-teman, ada teman Iya. saya yang Iya, pernah Kak. membuat sebuah puisi bagus. Menurut saya dia berhasil membuat puisi dengan tentunya dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang saya pelajari selama ini. Iya. Puisi ini sangat bagus. Tapi cuma satu itu. Oh. Maka menurut saya dia tidak menjadi penyair. Oke. Karena dia tidak konsisten membuat syair atau tidak konsisten membuat puisi. Puisi. Nah, istilahnya kalau kita mau ibaratkan itu gelar ya, kalau Iya. kita penyair itu adalah sebuah gelar, berarti kan dia harus mempertanggungjawabkan gelarnya, yaitu dengan eksistensi konsisten membuat puisi ya. Iya. Gitu. Sementara orang-orang lain bisa, tapi hanya bisa saja, tapi dia tidak konsisten dan tidak menekuni itu, tidak menekuni. Nah, tapi kalau bilang siapa saja bisa menulis puisi, ya siapa saja bisa menulis puisi, dan bahkan ada puisi yang ditulis oleh bukan penyair, Iya. sangat bagus dan mungkin lebih bagus Lebih dari bagus karya seorang penyair. karya seorang penyair, Iya, begitu bisa. ya, Kak? Wow, oke. Tapi cuma satu atau dua. Satu atau dua. Tapi kalau penyair kan, tapi ada Iya. istilahnya pelajaran yang baik juga. Iya, Kak. Kita tidak mengejar kuantitas. Seorang penyair itu sebetulnya bukan mengejar, tapi Iya. mengejar kedalaman ya, atau kedalaman sebuah puisi, kekuatan sebuah puisi dengan segala unsur-unsur yang saya jelaskan tadi. Meskipun karya sedikit, tapi dia bisa muncul bahkan menjadi patron. Misalnya Hairil Anwar. Hairil Anwar itu tidak lebih dari 80 puisi, mungkin 74 puisi kalau tidak salah. Oke, begitu ya, Hairil Kak. Anwar. Tapi kan Iya. kita kan ada puisi yang Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Oke, Pernah dengar iya. kan kalimat Iya, itu? Itu kan pernah dengar. di Betul, Kak. Tidak puisinya, asing. ya di puisinya Hairil Anwar kan, Iya. Aku Ingin Hidup 1000. Dan ternyata sekarang dia sudah 100 tahun lebih kan dia hidup, kalau dia masih hidup kan. Iya. Begitu kan, sudah meninggal. Dia meninggal di umur kalau tidak salah 26 tahun. 26 tahun Hairil Iya. Anwar. 74 puisi. Wow, 74 puisi. Tidak sampai 80 puisi. Tapi dengan karya yang saya sudah hampir 1000 saya menulis puisi kan. Wow, Coba kita bayangkan. banyak Sementara Hairil sekali, Anwar Kak Jamal. dengan Iya. 70-an puisinya, dia bisa hidup 1000 tahun. Namanya bisa dikenang. Nah, dia ada kalimat yang sangat terkenal itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Oke, akhirnya 1000 tahun lagi. Aduh, kayaknya nggak mungkin, Kang. Bisa Mungkin. Mungkin. Iya. Di dalam puisi itu Hairil Anwar menulis, dan itu mungkin. Sekarang sudah 100 tahun lebih kan dia, kalau dia masih hidup. Tapi namanya masih kita sebut-sebut. Oh, masih hidup namanya. Iya, betul juga. Yang hidup itu namanya, karyanya. Karyanya. Iya, hidup. Melalui puisi itu ya, Kak. Wah, iya juga ya, betul. Kalau di misalnya karya-karya sastra, misalnya penyair-penyair di luar misalnya, atau sastrawan misalnya ada Iya. Halil Gibran yang terkenal Khairil kan, Gibran, atau iya. karya-karya sastrawan di Indonesia ada Sapardi Djoko Damono, Oke. sudah meninggal. Tapi kan namanya masih di kalangan orang pecinta puisi, akan hidup terus, namanya akan dikenang terus, akan disebut-sebut terus. Oke, Gitu. Nah, iya. menurut saya Hairil Anwar benar, betul dalam
ketika kita memaknai aku ingin hidup 1000 tahun lagi, yang tadi Indri bilang kan tidak mungkin, ternyata mungkin. Ternyata mungkin, iya betul sangat juga. mungkin. Sangat mungkin. 1000 tahun lagi pada karya-karyanya ini ya kan, namanya Khairul Anwarnya ini ya. Khairil Anwar. Anwar, Jadi iya. puisi saya, misalnya tadi puisi kedua, padahal cuma satu puisi, satu-satunya puisi tentang ibu. Tentang ibu. Satu-satunya puisi tentang ibu, cuma satu itu. Keren Judulnya sekali, puisi kedua. Kak. Unik dan kreatif sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, judul apa aja nih? Kalau Kak Jamal judul-judul puisinya Itu apa spontan aja? aja, spontan. Kalau membuat kadang-kadang tidak ada di kalimat, misalnya kalau ini kan bisa saja judulnya tidak ada di dalam puisi. Oke. Begitu. Ada yang membuat, ada misalnya Sitor Situmorang kalau tidak salah ya, dia puisinya Malam Lebaran. Malam Lebaran. Nah, judul puisinya. Judul puisi. Isi puisinya Bulan di Atas Kuburan. Bulan di Atas Kuburan. Mau bilang agak horor tapi enggak horor. Tapi tahu enggak itu artinya apa, Kak? Imajinasi. Itu memainkan imajinasi kita. Malam Lebaran itu kan berarti bulan terakhir. Iya. Enggak ada bulan, itu kan bulan mati orang bilang tuh. Oh, begitu. Iya, Kak. Kan bulan Ramadan 30 hari, 29 atau 30 hari. 30 Besoknya hari. bulan Syawal kan, Lebaran. Iya, Kak. Malamnya itu enggak ada bulan kan? Oh. Nah, Sitor Situmorang menulis Malam Lebaran, bulan di atas kuburan. Bulan mati kan? Bulan mati. Oh, kalau istilah kita sekarang. Iya, kuburan kan bisa dibilang tentang. Dan tahu enggak ketika puisi itu ditelusuri, ternyata dia sedang jujur, dia sedang ingin bicara bahwa dia tidak ada uang sepeser pun di kantongnya. Oh, jadi dia dompetnya bulan lagi. mati. Jadi dia dompetnya lagi. Coba bayangkan mati, itu. Kan? Bayangkan itu loncatan imajinasi dari kata keren. cuma empat Iya. kata ya. 4 kata. Iya, Malam Lebaran. Judul puisinya kan? Iya. Isi puisinya Bulan di Atas Kuburan. Bulan di Atas Kuburan. Iya, Kang. Keren, Komang. Keren. Keren ya? Iya, itu bisa dibuat jadi lagu deh sih Kak sebenarnya. Kalau puisi itu kata-katanya bisa dibuat jadi lagu. Iya, itu. Saya ada puisi yang dibuat jadi lagu atau musikalisasi puisi. Bahkan ada yang sudah pernah dinyanyikan oleh seorang jebolan ajang Indonesian Idol, Novia Bahmit. Pernah nyanyikan puisi saya. Nanti bisa dicari di YouTube ada. Keren, di YouTube ada ya Kak. Ada juga puisi yang terakhir yang saya bikin, Mengayuh Sepeda Mimpi. Mengayuh Sepeda Mimpi. Ya, itu sudah dibuatkan lagu. Ada liriknya, berhentilah sejenak mengayuh sepeda mimpimu. Mengayuh sepeda mimpimu. Mengayuh sepeda mimpimu. Istirahatkanlah pedal-pedal harapanmu. Wah, istirahatkanlah pedal. Kan di sepeda kan ada pedal kan? Iya, pedal, betul Kak. Oh. Berhentilah sejenak mengayuh sepeda mimpimu. Istirahatkanlah sejenak pedal-pedal harapanmu. Oh. Berhentilah sejenak mengayuh sepeda mimpimu. Istirahatkanlah pedal-pedal harapanmu. Jadi jadikan lagu seperti itu. Keren. Jadi kalau oleh bisa ya vokalis lebih keren lagu. lagi. Saya kan bukan vokalis. Iya. Kalau vokalis lebih keren lagi. Makanya bisa masuk vokalis lagi nih Kak Jamal. Semua borong sama fotografer, semua borong sebagai pembuat puisi, penyair, semua jadi penyanyi pemirsa. Oke, berarti Kak kalau kita bisa lihat karya-karyanya Kak Jamal ini di mana aja? Di karya-karyanya di YouTube ada, tapi di YouTube ada. Bisa musikalisasi puisi Jamal Rahman Irod. Jamal Rahman Irod. Oke, baiklah. Atau di Facebook JR Irod. Oke, di Facebook JR Irod untuk melihat karya-karya puisinya Kak Jamal. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Jamal. Sama-sama, Indri. Buat informasinya, buat edukasinya, luar biasa sekali. Kita sudah membahas mengenai puisi dan juga penyair. Nah, pemirsa, itulah pembahasan yang sangat menarik. Nanti kita akan membahas lagi bagaimana proses pembuatan puisi. Seperti itu Kak. Untuk itu pemirsa tetap saksikan siaran kita dalam program Ruang Seni yang akan membahas tentang bagaimana membuat puisi. Untuk itu sampai jumpa dan terima kasih. Hanya ekspresi jiwa yang sejati. Ruang kita
penuh inspirasi. Kanvas hidup yang tak pernah